Ya, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa washabi ajma'in amma ba'd. Ya. Sebelum kita masuk ya tentang tantangan Al-Qur'an ya, menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, ya, kita akan bahas dulu pengertian Al-Qur'an dari sebagian ulama ya. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'anu huwa kitabullahi ya. Kitabullah enggak pakai Allah ya. Wal kitabul munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al maktubu fil masahifi ya, al manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin. Pernah belajar nih, Pak? Enggak. Ngajar gitu? Oh iya. Saya udah bisa bacanya pelan-pelan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Sebetulnya sih kitabullah ya, tapi di sini enggak apa-apa lah. Maksudnya kitabullah ya. Alkitab al-munazzalu yang diturunkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu. Al-maktubu yang ditulis fil masahif dalam mushaf ya, mushaf ya. Nah, itu Quran. Al-manqulu ilaina anhu. Mushaf itu gimana tuh? Mushaf itu yang kita baca, mushaf. Nah, itu sebutnya mushaf. Iya, mushaf. Ya, mushaf itu macam-macam ya, misalnya mushaf punya siapa? Punya Dipo. Mushaf punya siapa? Nah, mushaf itu kertas kayak gini, mushaf. Sebutnya mushaf itu, sebutnya mushaf. Ambil mushafnya, maksudnya ambil Qur'annya gitu. Ya. Mushaf sama Quran beda apa sama? Apa? Mushaf sama Quran beda apa sama? Ya, mushaf itu isinya Qur'an gitu. Sebutnya mushaf Qur'an. Jadi bahasa lain lagi. Jadi bahasa lainnya, ya buku itu mushaf atau ya itu ya. Ya, jadi mushaf Qur'an. Kalau mushaf itu biasanya Qur'an. Walaupun dalam Al-Qur'an ada surat fisuhufil Ibrahim wa Musa. Itu suhuf juga, suhuf. Nah, mushaf. Tapi kalau ini maksudnya Quran ya. Al-manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiron bila syubhatin. Yang dinukilkan itu ya, secara mutawatir tanpa ada keraguan. Sebetulnya kalau dalam tarif yang lain, coba kalau nggak salah di buku kalian tuh yang sama Ustadz Ilham ya, itu ada Kitabullahil Mu'jiz. Kitabullah yang mukjizat. Ya, yang di sini kan nggak dituliskan ya. Bisa ditambahin. Wa kitabullahil mu'jiz ya, yang mukjizat maksudnya ya. Ya, al-munazzalu ala Rasulillah SAW. Ya. Al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah pengertiannya. Dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa Al-Qur'an itu apa? Wahyu Allah atau kalamullah. Ya. Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, ya. Lalu Al-Qur'an itu diturunkan lewat perantara malaikat Jibril. Ini juga malaikat Jibrilnya enggak dituliskan ya. Nanti kalau dalam tarif yang lain ya, biwasitatil amin, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Ya, ada wasitatil amin. Ya. Lalu kepada siapa diturunkannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dengan jalan yang mutawatir. Pernah saya bahas yang mutawatir itu ya. Mutawatir itu yang tidak mungkin ada kebohongan. Diriwayatkannya oleh orang yang banyak, ya. Enggak mungkin ada keraguan atau bisa dikatakan hampir 100% atau memang 100% gitu ya kebenarannya, begitu. Ya. Itu takrifnya. Nah, dalam takrif yang lain disebutkan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Coba ada yang tahu nggak apa sih pengertian mukjizat itu? Suatu. Ayo, ada yang paham nggak? Pernah belajar? Hah? Pernah SMP ya? Nah, ada istilah ja'al ajuz, telah datang al ajuz. Ajuz itu apa? Kakek-kakek. Apa sih hubungannya dengan mukjizat? Ya. Dalam bahasa Arab sulitnya mukjizat ya. Ya, tulisannya ada ain ya asal katanya, ada jim, ada zai. Ya, makanya ada kata
Ajuz, begitu ya. Ajuz. Ya, ini artinya kakek-kakek. Ya. Kakek-kakek. Ya. Lalu apa hubungannya dengan ini? Jadi kalau mukjizah itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan. Sesuatu yang bisa melemahkan. Ini secara apa namanya? Secara bahasa. Tapi kalau secara istilahnya, apa itu mukjizat? Mengapa Al-Qur'an itu disebut mukjizat? Ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, yaitu satu buah peristiwa yang di luar kebiasaan. Ya. Contohnya misalnya mukjizatnya Nabi Musa apa? Iya, membelah lautan. Misalnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika ada bakar ya. Ya narakunu bardan wassalaman ala Ibrahim ya, gitu ya. Nah, coba kalau nabi yang paling banyak mukjizatnya contohnya siapa? Nabi kalau di Quran Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa alaihissalam? Karena dia berhadapan dengan para tukang sihir. Iya kan, makanya bisa bikin apa? Ular ya, ularnya lebih gede lagi. Terus bikin apa? Nanti cahayanya bisa apa? Keluar dari ketiaknya ada cahaya berwarna, begitu ya? Apa? Cahaya putih, ya? Iya, makanya seperti itu. Jadi, iya, makanya banyak sekali, begitu ya? Nah, jadi itu menunjukkan ya itu dari perjalanan Nabi Musa itu banyak diambil, ya, ibrohnya diambil, hikmahnya begitu. Ya, menurut ulama itu, yaitu Nabi Musa. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan tukang sihir. Karena mukjizat itu memang biasanya hal-hal yang di luar kebiasaan, begitu ya. Iya, luar nafsu, ya. Yazharu ala yadil muddain nubuwah, ya. Biasanya ini dilakukan orang yang menyatakan kenabian, ya. Jadi bedanya ada namanya karomah. Ada mukjizat, ada namanya karomah. Apa bedanya kalau karomah? Kalau karomah itu bisa ke manusia biasa. Ya, itu ya, manusia biasa. Kalau nabi sebutnya apa? Mukjizat, ya istilahnya begitu. Kalau misalnya wali-wali Allah itu sebutnya karomah ya. Misalnya ada wali Allah yang ketika dia mengajar, ketika dia belajar sampai malam gitu ya, tiba-tiba si lampu cempornya gitu ya, yang pakai api begitu ya, kayak lilinnya mati, tiba-tiba tangannya bisa bersinar. Ya, masya Allah. Jadi dia tetap bisa menulis, tetap bisa belajar. Nah itu karomah ya, bukan mukjizat. Istilahnya karomah ya. Ya, ini gunanya untuk apa? Ala wajhin yu'jizul munkirina ala ityani bimislihi, yaitu untuk melemahkan, untuk mengalahkan ya orang-orang yang ingkar. Ya, betul tidak? Yang ingkar sama Nabi Musa siapa? Asalnya Fir'aun, Haman. Terus tukang sihirnya asalnya ingkar enggak kepada Nabi Musa? Ya, asalnya ingkar. Akan tetapi sama Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan mukjizatnya. Tukang sihir dari tali bisa bikin ular. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tongkat Nabi Musa pun bisa jadi ular, bahkan ularnya lebih besar dan memakan yang di itu. Ya, jadi tukang sihirnya waduh, hebat banget ini. Sampai dia merasakan tukang sihir itu ya, bahwa ini enggak mungkin ada tukang sihir yang seperti ini. Ini pasti ada yang lebih daripada ilmu sihir, yaitu apa? Ilmunya bagi yang menciptakan ya langit dan bumi semuanya. Makanya mereka langsung sadar dan langsung gimana sih dari ayatnya itu sajidin ya, langsung sujud mereka. Sujud itu langsung mereka bertobat dan langsung mereka itu mendapatkan hidayah dan masuk agamanya Musa gitu ya, agama Islam gitu. Semuanya kan pada asal itunya muslim ya. Ya, langsung semuanya dapat hidayah. Subhanallah ya. Bahkan ketika mereka dihukum sama sama Fir'aun mengatakan, wah ini ya bahasa saya gitu ya, seenaknya saja cenah. Kok kalian masuk sebelum saya izinkan? Langsung dibunuh semua ya tukang sihir itu. Tapi mereka bagaimana? Mereka tetap ya keislamannya langsung ya. Begitu beriman langsung, bahkan sampai mati pun mereka tidak takut ya, masya Allah. Jadi kalau orang dikasih hidayah ya, mayahdillahu fala mudhillalah. Orang sudah kasih hidayah, ditancapkan keimanan dalam hatinya, nggak bisa disesatin ya. Kalau Allah sudah menginikan, tapi tentu saja harus hatinya terbuka ya. Iya. Coba kayak Fir'aun mengakui tidak mengakui dia itu salah, sampai kan nanti ketika tenggelam akhirnya dia akan taubat kan. Iya, tapi sudah terlambat. Hatta yugorgir. Kan
Kan nyugur kita sampai di sini, di tenggorokan udah tamat begitu ya. Nah, makanya ada mukjizatnya seperti itu. Nah, sedangkan yang namanya Al-Qur'anul Karim itu adalah mukjizat. Ya. Loh, Ustadz, apa mukjizatnya? Apa sih hebatnya Al-Qur'anul Karim? Nah, ini makanya kalian tadi kayak Dipo tuh bagus ya, sudah belajar baca kitab gitu ya, yang gundul-gundul gini ya. Ini habis ini siapa? Pak Wahab ya. Tapi kayaknya Pak Wahabnya belum datang ya. Dikit lagi ya. Tadi kan saya itunya terlambat sampai sini dah, insyaallah. 5 menit lagi lah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu memberikan tantangan, memberikan sebagai bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Makanya namanya mukjizat itu kan harus ada tantangan dulu ya. Saya kuat. Ente kuat tahu dari mana? Iya, tes berantem dulu dong lawan ini. Lawan ke guru, gurunya lagi, lawan guru, gurunya lagi. Ya, ada tesnya, ada ininya. Makanya Al-Qur'an pun membikin tantangan. Ya, untuk menyatakan bahwa nih, ini adalah kitab mana Qur'an ya? Ya pokoknya ada Qur'an ya, misal ada Qur'an gitu ya. Itu adalah kitab yang memang sempurna, memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Makanya Al-Qur'an itu menantang. Ya, yang pertama, ya, ini dengarkan. Yang pertama itu di dalam surat Al-Isra ayat 88. Bagaimana isinya? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ini tantangan pertama, ya. Disuruh apa? Membuat serupa dengan Al-Qur'an. Ayatu bimisli hadzal Qur'an. Satu Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ditantang nih. Coba. Iya, pokoknya mah istilahnya orang-orang yang orang kafir Quraisy, orang yang jago syair, orang yang pokoknya sepandai-pandainya orang. Sampai sekarang loh. Makanya kalau pengen mengkafirkan orang Islam sebetulnya gampang. Karena ini udah tantangan ya. Bikin aja semisal Quran. Iya kan bisa kan? Tapi kenapa sampai sekarang belum bisa? Makanya kalau misalnya ada orang mau maaf ya, debat sama orang ya, pengen memurtadkan orang Islam gampang. Ente bisa bikin Quran nggak semisal Quran? Saya silakan akan langsung pada hari ini juga masuk agama ente kalau bisa bikin semisal Quran. Tapi kan sampai sekarang, ya kan? Ini tantangannya. Berapa ribu tahun loh sekarang? Sekarang udah tahun berapa Hijriah? 1400-an ya? 450 ya? 450 gitu? Ya, 450 Hijriah. Sudah 40 tahun loh. Ya, coba ada yang bikin nggak? Enggak kan? Ternyata sama apa namanya? Allah Subhanahu wa taala sok kesusahan ya, susah deh dibikin satu Quran mah. Makanya ada tantangan kedua. Makanya dikatakan di sini dalam surat Hud ya, am yaqulu naftarah kul fa'tu bi asyri suwarin mislihi. Ya. Sekarang direndahin. Ini kan satu Quran ya. Quran 114 surat, ya kan? Ini satu Quran. Dikurangin deh. Ini berapa? 114 surat. Nggak usah banyak-banyak, bikin 10 dah. 10 Quran, semisal Quran. Ya, fa'tu bi asyri suwarin, bikin 10 doang dah. Yang semisal Quran. Iya. Tambah sedikit. Maaf, 10 kitab, maaf. 10 surat, maaf salah ya. 10 surat. 10 surat doang. Ya betul ya, bagus berarti merhatiin ya. Alhamdulillah. 114 surat, ini 10 surat. Iya kan? Berapanya tuh? 1/10-nya, ya kan? Apakah nyampe di sini? Ternyata belum ada yang bisa juga nih. 1400 tahun nih, nggak bisa nih. Sampai akhirnya, ya, pasti ini kalian pada hafal semua ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, gimana terusin? Ya, fa'tu bi suratin min mislihi. Bikin cuma satu doang. Wa usyuhadaakum, tapi ada syaratnya. Boleh deh panggil semua mau pakai bawa jin silahkan ya. Mau jin ifrit, jin tomang, jin apa gitu ya. Bawa semuanya. Tapi jangan sama min dunillahi in kuntum shadiqin. Tapi jangan sama Allah. Cukup satu surat aja. Paling pendek apa? Di Quran. Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Emang Ustaz nggak ada yang bisa bikin nih? Nggak ada yang bisa nyoba? Banyak yang nyoba. Contohnya kan surat Al-Fil. Bikin gubahannya. Fil wa ma adraka ma fil al hayawanu hurtumuhu tawil. Fil, apakah itu fil? Gajah katanya. Mal fil, apakah itu gajah?
Wama adraka ma fil. Apakah itu gajah? Kan qari'ah mal qari'ah pengen ngikutin gitu ya. Al hayawanu hewan ya. Khurtumuhu tawil. Belalainya panjang. Cuma pengen nyamain lam-lamnya doang, ya. Tapi artinya kan Iya, tapi artinya apa? Ngapain juga diturunin Quran kalau cuma ngebahas gajah doang ya kan? Itu mah nggak usah pakai Quran juga, orang-orang udah pada tahu gajah memang panjang itunya ya. Kalau yang pendek itunya ya itu apa? Mungkin apa monyet atau apa gitu. Yang pesek ya kan hidungnya. Nah, gitu. Nah, itulah ya tantangan. Jadi kalau gampang, kalau kita ingin ya membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar, ya, pengen nantang gitu ya. Cukup nih, bikin Quran. Satu surat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nah itu makanya kebenaran Islam biar kita langsung ketauhidannya juga kuat begitu ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya itu saja bisa saya sampaikan, maaf ya kelebihan waktunya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wahab ini belum ada ya? belum. Ayo dulu. Ya, sambil saya ngabisin tigaan ya. Kalau Zulfa kemana Zulfa? Zulfa logistik. Lagi dokupes ya? Oh iya. Ya, mana Arai? Kata Bu Inayah itunya di PR-in aja soalnya ada kerjaan dari Bu Inayah. Hah? Kata Bu Inayah. Kenapa? Itu boleh nggak di PR-in? Emang mau pada kemana? Soalnya dikasih kerjaan sama Bu Inayah. Boleh Kerjaan apa? ngetik, Ngetik apa? bikin Enggak bikin apa? cerita, Hah? bikin cerita Bikin cerita apa? Pelajaran apa? bahasa Indonesia. Oh, dipakai sama bahasa Indonesia. Boleh nggak, Pak? Sebentar saya tanya dulu ya ke Bu Esa-nya. Kan udah amanahnya sama Bu Esa aja. Suruh ini. Ini Pak nih ngomong kayak gini, Pak. Hah? Kenapa Pak? Kenapa katanya dipakai sama Bu Ina ya? Iya. Ya. Apa namanya mau bikin tugas kata Bu Inayah. Tapi gak tahu deh. Intinya PR-in aja. Loh, enggak itu kan mau dites sekarang sama saya mau difilmin. Kan nanti dilaporin ke Bu itu. Apa? Ke Bu Esa. Ada itu di Bu Inayahnya ada di kelas. Oh, Bu Inanya di kelas. Oh iya, itu saya mau. Enaknya aja pakai. Kalau di kelas tahu di bawah mah panas. Lihat ya. Sebentar. Hai. Oh, pantesan. Lagi. Sebenarnya mau dipakai pelajarannya. Di Itu kelas saya berapa? kelas 7. Oh sekarang sama Bapak? Iya, sama itu. Jadi ada pelajarannya. Enggak, maksudnya kalau mau dipakai saya ngomong dulu ke Bu Esa nanti. Oh enggak, tadi kan dikira kosong sama Bu Esa. Sekarang ada? Kan saya tulis ujahnya. Hah? Ya, ya enggak apa-apa saja. Ya enggak apa-apa saja. Yang Enggak. kelas 7 udah tugas Bu Esa dikasih. Ya, heeh. Kelas 8A futsal sama kelas 9A satu Oh, iya. kelas semuanya. Oh iya saja. Jadi ini Pak Dharma katanya Ya. izin dispensasi. Oh iya. Kalau kelas 9B ada di Ya. bawah nunggu. Oh, yuk, Ustaz iya. Bambang ada. Iya. Jadi kelas 7 mau dimasukin sama Bapak gitu? Ya tadi udah saya tulis di papan itu udah saya bagiin ke anak-anaknya. Enggak, maksudnya kalau Ustazah mau pakai mah nanti saya ngomong dulu ke Ustazah Esa gitu. Misalnya mau diiniin enggak kalau mau dipakai? katanya. Hah? Udah Udah dikerjain. dihafalin kan 3 jam Ah. mereka. Takutnya pada ke bawah, jadi saya awasin juga gitu. Saya Oh, di gitu. sana. Iya. Cuma nggak masuk ke jam saya, biarin Oh, aja gitu. gitu. Saya mah Iya, iya. ngawasin aja Awasin gitu. dia. Tadi tugasnya udah. Tugasnya udah. Enggak, tadi kan mau dites saja. Saya rekam, saya ini kan gitu tadi. Nah. Enggak, katanya sama Ustazah katanya suruh PR. Karena anak-anak gitu ya, udah saja pengen kabur. Terima kasih. Ya enggak apa-apa saja. Enggak apa-apa saya ini.